Kita belajar public speaking ini tidak lain untuk menambah skill kita, karena public speaking dalam dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari itu sangat diperlukan, khususnya bagi kita orang yang berkarir, karyawan yang berkarir di perusahaannya masing-masing, karena public speaking khususnya akan meningkatkan value kita, nilai jual kita. Sebelum kita melakukan public speaking, tentunya kita harus mampu untuk berkomunikasi. Harus mampu berkomunikasi karena apa? Public speaking intinya adalah komunikasi. Komunikasi di mana? Adalah komunikasi di publik, komunikasi di depan umum. Kita pernah mendengar bahwa ada istilah retorika. Retorika adalah orang yang berbicara di depan. Jadi kalau misalnya kita mendengar istilah retorika, berarti dia adalah membicarakan tentang orang yang berbicara di depan publik. Dan berbicara depan publik tentunya mempunyai seni masing-masing. Karena apa kita katakan seni? Karena dalam berkomunikasi tentu harus ada nada yang tinggi, nada yang sedang, dan nada yang lambat gitu. Nah, ini adalah seninya gitu. Ada seni retorikarnya. Kemudian dalam berkomunikasi juga kita sangat penting sekali untuk memperhatikan bagaimana kita berpenampilan, kemudian gestur tubuh kita, bagaimana kita bisa menggunakan anggota tubuh kita untuk memaksimalkan komunikasi kita di depan publik. Banyak sekali yang public speaker, mereka ahli untuk menerangkan suatu permasalahan, menerangkan suatu materi dengan apa? Dengan bantuan gerak tubuh dan atau juga dengan bantuan alat-alat yang diperagakan, karena pada dasarnya komunikasi tidak terlepas dari 3 kunci V. Kunci yang pertama, V pertama adalah verbalnya. Bagaimana kita bisa menggunakan lisan kita, menggunakan mulut kita untuk melakukan berbicara gitu. Oke, kemudian ada yang keduanya adalah bagaimana kita bisa menggunakan volume kita, volume tinggi, rendah, atau datar gitu. Jadi bagaimana kitanya menggunakan volume kita, intonasi kitanya, artikulasi kitanya ada di V yang kedua adalah volume atau voice. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menampilkan visual. Jadi yang tadi kita bahas bagaimana kita bisa melakukan public speaking dengan penampilan yang menarik, karena dengan penampilan yang menarik akan membuat audiens lebih tertarik untuk memperhatikan kita. Dengan penampilan yang menarik juga kita akan terlihat lebih berwibawa gitu. Dan pada saat komunikasi juga kita diusahakan bagaimana kita bisa berpenampilan menggunakan alat-alat peraga dan gestur tubuh kita juga supaya lebih meyakinkan, kita tegak, kemudian mata kita bukan hanya tertuju satu arah, jadi beberapa arah kita sudah harus eye contactnya gitu. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan tampilkan beberapa video yang sekiranya juga akan menambah wawasan kita. Menambah wawasan kita, kemudian kita mengingat lagi teori-teori yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa presenter yang kita akan tampilkan. Setelah nanti saya tampilkan, nanti kita akan berdiskusi perasaan kita pada saat tampil seperti apa. Bahkan video yang sudah kita share baik pada saat UTS maupun saat UAS gitu, pasti ada perubahan-perubahan gitu. Ada perubahan penampilan kita, ada perubahan perform kita pada saat kita membuat video. Karena membuat video itu membutuhkan proses, tentunya proses persiapan gitu. Kira-kira voice saya ini sudah maksimal atau tidak gitu. Kemarin Bu Entin masih dalam kondisi tidak sehat, jadi suaranya serak gitu. Dan itu pun akan mempengaruhi juga gitu, mempengaruhi penampilan kita. Kita fit atau tidak pada saat itu. Oke. Berikutnya juga kita berkomunikasi, kita berbicara di depan publik, tentunya kita harus mengetahui juga audiensnya, karakteristiknya, pendidikannya terutama, kemudian latar belakangnya kita harus mengetahui juga dari karakteristik audiens yang akan kita ajak berdiskusi atau kita sampaikan materi kepada mereka. Dan kita pun harus tahu lokasinya. Maka dari itu penting sekali kita untuk melakukan survei, untuk melakukan apa? Untuk mengetahui kondisinya, mengetahui jumlah audiensnya dan ruangannya juga gitu. Kira-kira kita membutuhkan mikrofon atau tidak ketika kita sudah mengetahui, wah, dari tempat pada saat nanti kita tampil ternyata luas, tempatnya adalah luas gitu. Jadi kita harus membutuhkan alat bantu sejenis mikrofon atau sound system supaya suara kita terdengar
oleh orang banyak ketika jumlah audiensnya banyak gitu. Ya, saya tampilkan dulu. Yang pertama kita akan mengetahui bagaimana kita menggunakan mata saat berpidato. Ini adalah salah satu orang yang pakar di dunia public speaker juga ya, gitu khususnya. Oke, bentar. Tolong diperhatikan ya. Anda bisa bercerita banyak tentang bagaimana perasaan seseorang atau apa yang mereka pikirkan hanya dengan mengamati bagaimana mereka menggunakan matanya. Karena mata adalah cermin hati dan pikiran seseorang. Anda dapat mengetahui tingkat koneksi seseorang ke audiens dengan hanya mengamati mata mereka. Ketika mata seseorang melayang-melayang, hampir tidak terhubung dengan mata audiensnya, kemungkinan si pembicara jauh di dalam kepalanya mungkin saja mengalami racing brain syndrome. Dia berjuang mati-matian untuk mensinkronkan antara otak dan lidahnya. Upaya mereka dalam melakukan sinkronisasi ini tercermin pada matanya yang terus bergerak-gerak. Ketika mata berputar,